Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya. Di sini kita akan belajar mengenai mutasi kromosom. Nah, kemudian kita belajar lagi mutasi kromosom ya di sini ya. Untuk mutasi kromosom berarti dia terjadi pada kromosomnya. Lebih luas ya. Kalau tadi DNA atau gen pada DNA-nya. Perubahannya bisa disebabkan yang pertama oleh struktur atau susunan gen dalam kromosomnya. Yang kedua karena perubahan jumlah kromosomnya. Jadi harus bisa dibedakan ya di sini ya, strukturnya atau jumlah kromosomnya. Nah, sekarang kita belajar untuk perubahan struktur kromosomnya. Struktur kromosomnya berarti ada, kita lihat di sini ya, ada peristiwa delesi sama delete ya. Kayak misalkan kromosom A, B, C, ini tengahnya sentromer ya, D, E, F, kita delete aja yang bagian B. Kemudian duplikasi mengganda, B-nya jadi 2. Kemudian inversi, B-nya apa? Ditukar ya di sini ya. Harusnya di sini A, B, C, kemudian di sini D, E, F ya, tukeran ya. Inverse itu bertukar. Translokasi itu bertukar pada kromosom non homolognya ya di sini ya. A, B, C, kok J, K, L. Harusnya kan D, E, F, tapi dia malah di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya nih, delesi. Ini contoh gambaran kromosom yang tengah-tengah adalah sentromernya ya. Ketika mau delete di bagian sini D-nya, maka menjadi A, B, C, E, F, G, H, D-nya hilang tadi. Duplikasi mengganda di bagian BC-nya, jadi A, B, C, B, C itu ya, mengganda ya. Kemudian tadi inversi. Nah, inversi ini ada 2 jenis ya. Dimana kalau inversi kan tadi tertukar ya. Kalian bisa lihat di sini ada lengan yang panjang dan lengan yang pendek ya. Nah, inversi tertukar jika masih di dalam satu lengan, entah itu lengan yang panjang saja, kalau nggak yang pendek saja, maka disebut inversi parasentrik ya. Contoh ini. Ini tertukarnya kan antara apa? A, B, C, D, E, dia menjadi A, D, C, B, E. Berarti yang bertukar apa? Antara B sama D, masih di dalam satu lengan kromosom, namanya parasentrik. Sedangkan perisentrik itu berubah di beda lengan. Contoh, E di sini dirubah menjadi H, jadi H-nya pindah ke sini, N-nya pindah ke sini. Ini namanya, kalau pindah lengan namanya peri, kapal feri, memindahkan lengan ya. Kemudian ada translokasi ya. Translokasi yaitu kromosom non homolog yang saling bertukar gen. Contoh di sini ada 2 kromosom ya. Kromosom non homolog yang satu A, B, C, D, E, F, G, H, yang kedua M, N, O, P, Q, R. Nah, di mana ini saling bertukar nih. Bertukar di kromosom yang berbeda ya. Jadi M, N, O, C, D, E, AB-nya ke bawah. Ini namanya peristiwa translokasi ya. Ada translokasi resiprok dan ada non resiprok. Kalau yang resiprok contohnya yang ini ya, di mana kromosom non homolognya yang saling bertukar gen. Kalau yang non resiprok hanya salah satu aja yang nukar, yang satu enggak. Ini kan dua-duanya ketukar. Kemudian ada yang tadi perubahan struktur kromosom, sekarang perubahan jumlah kromosom. Nah, perubahan jumlah kromosom yang pertama ada euploidi, artinya apa? Yang kedua ada aneuploidi. Euploidi yaitu perubahan set kromosomnya, sehingga jumlahnya itu berlipat ya. Contoh, kalau ini monoploid ya, jika monoploidnya ABC, dia memiliki satu perangkat kromosom ABC, maka diploidnya AA, BB, CC, 2N. Triploidnya set kromosomnya 3N, AAA, BBB, CCC ya. Dia memiliki 3 perangkat kromosom. Contohnya yang sifatnya steril, triploid adalah semangka tanpa biji ya, yang dimakan. Kemudian ada tetraploid atau 4N, berarti dia memiliki 4 perangkat kromosom. AAAA, BBBB, CCCC. Sini contoh euploidi jarang terjadi pada manusia ya. Kalau aneuploidi yaitu perubahan jumlah kromosom di dalam satu perangkatnya saja. Nah, terjadi ketika peristiwa non-dijunction
yaitu saat proses anafase 1. Contohnya gimana di sini? Disomi atau normal? Normalnya kita misalkan 2N, kromosomnya itu terdiri dari ABC, ABC. Maka monosominya ketika monosomi berarti mono 1, 2N-1, ABC, ABC-nya hilang. Nulisomi 2N-2, oh berarti AB, AB. Trisomi 2N plus 1, ABC, ABC ketambahan 1C. Tetrasomi 2N plus 2, ABC, ABC, C, C. Nah, kalau di sominya saya ganti di sini menjadi AB, bagaimana monosominya? Kalau AB berarti gimana? Sininya jadi AB, yang sini ganti A. Kalau enggak B. Nah, kalau aneuploidi ini banyak terjadi pada manusia ya. Untuk peristiwa kelainan-kelainan ya, mutasi ini gagal berpisah, kita bisa lihat nih ya, kenapa bisa terjadi peristiwa mutasi atau N+1, N-1 seperti tadi ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, gagal berpisahnya itu pada saat di meiosis 1 nih. Nah, pada saat di meiosis 1 harusnya yang ini kan pisah pada saat apa ini? Anafase ya. Dia ikut ke bawah ke sini semuanya. Yang sini kosong, hanya 1. Sehingga jadi N-1, N-1. Nah, ini kebanyakan nih ya, N+1, N+1. Nah, kemudian yang kedua bisa terjadi pada saat meiosis 2 gagal berpisahnya. Meiosis 1 udah bener nih berpisahnya. Contoh ini sel bisa terjadi pada sel kelamin ya, bisa ovum atau enggak sperma ya. Ketika dia betul, ya meiosis 2, dia akan menjadi MN. Kromosom kelamin kita kan N. Nah, yang ini karena yang satu nggak mau pisah, ikutnya ke sini jadi N+1, yang ini jadi N-1. Loh, kalau misalkan nih kromosom ovumnya normal N, tetapi kromosom dari spermanya N-1, berarti jadinya gimana? Jadinya nanti 2N-1 dong. Padahal harusnya kan N plus S 2N ya, normalnya kan 2N. Nah, kalau misalkan N+1 dari ovumnya, kemudian spermanya normal N, berarti N+1 plus N 2N+1 dong ya. Jadi peristiwa ini nih, ada peristiwa aneuploidi berasal dari peristiwa gagal berpisah ya pada saat proses meiosis 1, kalau enggak proses meiosis 2. Nah, kelainan karena mutasi tadi contoh ya, ketika mutasi gen atau mutasi salah arti atau misen, itu yang tadi yang saya ceritakan ya, anemia bulan sabit atau siklemia, di mana untuk hemoglobinnya harusnya bentuknya bikonkav bulat, itu bentuknya malah seperti bulan sabit. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena substitusi pada DNA, ada penambahan DNA yang menyebabkan harusnya menghasilkan asam aminovalin, dia menghasilkan asam aminoglutamat. Kemudian ada mutasi pada autosom, contohnya sindrom Patau, Edward-Down-Chiduket. Ini terjadinya pada apa? Di sini terjadi trisomi tadi ya. Trisomi berarti apa? Trisomi berarti apa tadi? Trisomi berarti 2N+1 ya. Kemudian ada yang gonosom, Turner, Klinefelter, Super, Jacobs. Kalau mutasi yang pada autosom itu di sel tubuhnya ya. Kalau gonosom kita lihat nih, yang bermasalah autosomnya betul 44 autosom, dia tidak bermasalah. Bermasalahnya di mana? Di sini gonosomnya, sel kelaminnya. XO, harusnya kan kalau wanita itu XX, ini X-nya hanya 1, kehilangan 1, 2N-1 namanya monosomi. Klinefelter, laki-laki harusnya XY, ini ada X ketambahan 1 nih, jadi apa? XXY, ini namanya peristiwa trisomi ya, jadi 3 ya. Kemudian sama di wanita super harusnya XX, ini ada XXXXX, ataupun jantan super ya di sini ya. Jantan super ada harusnya XYY, di sini ada XY, harusnya XY ya laki-laki ya, di sini ada XYY. Itu menyebabkan mutasi, yaitu peristiwa sindrom Jacobs ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya satu-satu ya. Sindrom Patau dulu di sini.
Sindrom Patau, tadi sindrom Patau kan terjadi pada kromosom nomor 13, 14, 15 trisomi. Diingat-ingat, ini kromosom tubuh tuh yang mana? Di sini ya, dari A sampai G. Kromosom manusia ada berapa? Manusia yang normal jumlahnya itu kromosom tubuhnya 46 ya. Kromosomnya ada 46 buah yang terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom kelamin. Di sini ada perbedaan nggak? Kromosom kan berpasangan, dua-dua. Di sini kok ada yang 3. Nah, ini ya namanya apa? Sindrom Patau. Penulisannya gimana? 45A. Autosomnya harusnya normalnya 44, di sini 45 karena ketambahan ini ya. Jadi 45 autosom. Sedangkan gonosomnya betul, nggak bermasalah di gonosom ini XX ya tetap XX, atau laki-laki X ya tetap XY. Sehingga kromosomnya ada berapa? Tinggal dijumlah 45, 46, 47, ada 47. Namanya peristiwa trisomi. Normalnya kan 46 buah kromosom. Bisa terjadi pada pria atau wanita di mana memiliki ciri-ciri bisa dibaca di sini ya, kepalanya kecil, terjadi sumbing, polidaktili berarti jumlah jarinya lebih dari 5, dan ada kelainan dari otak, jantung, ginjal. Mentalnya terbelakang dan biasanya meninggal kurang dari 1 tahun. Kalian bisa cek ya untuk sindrom Patau itu terjadi di IG juga ada ya, bisa kalian lihat ya. Sekarang yang itu di sini dia peristiwa delesi ya. Delesi itu delete nih. Harusnya kan sama tingginya, dia di delete segini. Ini namanya sindrom Triducat ya. Delesi pada lengan kromosom nomor 5. Nama sindrom ini di dalam Perancis yaitu untuk teriakan kucing. Jadi karena larinya abnormal, jadi suaranya seperti kucing ya. Memiliki badan rendah dan biasanya dia memiliki masalah pernafasan. Biasanya ini 80% kasus ini kromosomnya berasal dari sperma ayahnya, yang terhapus tuh dari sperma ayahnya. Kemudian ada sindrom Turner lah, ini yang terlainannya itu pada apa? Pada gonosomnya. Jadi kalau pada gonosom ini autosomnya normal. Sebelah sini normal, kromosom kelaminnya yang bermasalah. X-nya cuma 1, harusnya perempuan X-nya 2, sehingga ini ngalami peristiwa apa tadi? Monosomi ya. Nah, di sini bisa dilihat nih ciri-cirinya nih, dia nggak memiliki ovarium. Kemudian sifatnya jelas steril ya, bisa dibaca di sini ya. Nah, untuk yang penderita sindrom Turner ada juga keterbelakangan mentalnya, badannya pendek. Kemudian ada sindrom Klinefelter ya. Sindrom Klinefelter ini bisa dilihat laki-laki tapi banci gitu ya, karena dia XXY, harusnya kan XY aja, ketambahan X. Nah, nih di sini ya, kromosom kelaminnya yang bermasalah, X-nya 2. Atau peristiwa apa ini namanya? Gonosomal ya. Ciri-cirinya sama ya, di sini testisnya kecil, sifatnya mandul, payudaranya membesar, kemudian mentalnya terbelakang, bisa dibaca ya di sini ya. Ini yang sindrom Klinefelter ya. Nah, sekarang sumber mutasi, sebenarnya penyebab mutasi atau mutagen itu apa aja sih? Penyebabnya bisa secara fisika gitu ya, dari radiasi, sinar radioaktifnya, sinar X-nya, sinar beta, alfa, gamma yang menyebabkan ionisasi sehingga gugus kimianya reaktif ya, dapat memutus ikatan gula dan fosfatnya pada kromosom, jadi kromosomnya abnormal dan mampu mengubah basa nitrogen dalam DNA ya, tadi peristiwa apa? Substitusi ya. Kemudian sinar UV, kalau sinar UV menyebabkan timin ini si punyanya pirimidin nggak bisa membentuk ikatan kovalen. Kemudian ada yang kimia ya, secara kimia contoh kayak asam nitrat gitu ya, bisa merubah sitosin menjadi urasil. Kemudian benzibrena dalam rokok yang menyebabkan guaninnya nggak bisa berikatan dengan adenin, harusnya berikatannya dengan apa? G di sini kok ya. G berikatannya dengan apa?
Kalau A kan berdekatan dengan C ya, A berdekatan dengan T, kalau G berdekatan dengan C, ini nggak bisa berdekatan dengan C ini. Ini contoh kalau yang kimia ada polkisin ya, buah tanpa biji, ini berarti untuk mutasi yang menguntungkan ya. Tapi kalau yang mutasi yang merugikan banyak juga ya. Ya, untuk yang ketiga berasal dari yang biologi ya, itu virus atau bakteri yang mampu menyebabkan mutasi ya. Nah, untuk mutasi-mutasi buatan yang menguntungkan biasanya memang sengaja dibuat mutasi kayak tadi ya, peristiwa triploid ya, atau yang ini pada ploidi ya, triploid pada semangka tanpa biji akan menghasilkan tanaman yang memang lebih besar, kemudian lebih menguntungkan. Sehingga nanti di sini mutasi merupakan salah satu dari bentuk variasi yang menyebabkan peristiwa evolusi ya. Jadi bisa menyebabkan peristiwa evolusi karena ada perubahan di sini, ada banyaknya variasi. Nah, demikian untuk materi mutasi. Kalian bisa mencari lagi contoh-contoh mutasi yang terjadi ya, banyak sekali sebenarnya gitu kan ya, bisa di searching gitu ya. Saya kira cukup sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.